Sahabat RPK dimanapun Anda berada, Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah dalam bahasa Ibrani berarti cara peniupan syofar seperti yang telah didengar tadi. Siaran Telaah Kata Ibrani Alkitabiah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812-991-2430 untuk mendapatkan jawaban dari perspektif mesianik. Hari ini kita akan membahas kata Hanukah ve Yeshua. Hanukah dan Yeshua. Dalam bahasa Ibrani dieja Het, Nun, Haf, He, dibaca Hanukah. Vav artinya dan, Yud, Shin, Vav, Ain dibaca Yeshua, artinya Tuhan adalah keselamatan. Hanukah dan Yeshua. Yohanes pasal 10 ayat 22-23. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait suci, Ibrani Hanukah, di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yeshua berjalan-jalan di bait suci di Serambi Salomo. Yeshua datang untuk merayakan hari raya pentahbisan ulang bait suci 2. Ia bukan saja ikut mengingat peristiwa yang terjadi sebelum kelahirannya, tetapi ia hadir di bait suci 2 yang pernah ditahbiskan ulang tersebut. Bait suci 2 dibangun oleh Esra dan Zerubabel, namun dicemari oleh Raja Yunani bernama Antiochus Epiphanes pada tahun 167 sebelum Masehi. Sekalipun tidak termasuk dalam Moadim atau 7 hari raya yang diperintahkan dalam Imamat 23, namun Yeshua tetap turut merayakan hari raya Hanukah yang menunjukkan bahwa ia memandang penting upaya menjaga kekudusan bait suci. Mengapa Yeshua berjalan-jalan di Serambi Salomo? Serambi Salomo terletak di sebelah timur bait suci. Di tempat itu sekitar 200 tahun sebelumnya, Antiochus Epiphanes, penguasa Syria, mencemari bait suci dengan mendirikan patung dewa Zeus dan mempersembahkan korban babi, suatu kekejian di hadapan Elohim Israel. Dengan berjalan-jalan di Serambi Salomo, Yeshua seakan-akan mengingat peristiwa pencemaran tersebut. Tentu Yeshua berpihak kepada kekudusan bait suci. Hanukah dirayakan pada tanggal 25 Kislev dan pada saat itu musim dingin. Bulan Kislev dapat disejajarkan dengan bulan Desember. Namun, Injil dengan jelas mencatat bahwa Yeshua merayakan Hanukah di abad pertama. Yeshua tidak pernah merayakan Christmas yang secara umum baru dirayakan pada tahun 336 Masehi, jauh sesudah penulisan kitab Rasuli ditutup, yaitu di zaman Konstantinus Agung, Kaisar Bizantium. Injil tidak menjelaskan mengapa Yeshua memilih untuk meninggalkan Galilea dan pergi ke bait suci pada hari raya Hanukah itu. Dia mungkin menghindari ancaman Herodes Antipas seperti yang tertulis dalam Lukas 13 ayat 33, atau dia mungkin hanya ingin kembali ke rumah bapaknya sekali lagi sebelum peristiwa yang menimpanya pada hari raya Paskah Yahudi. Tetapi yang pasti ia datang ke bait suci untuk merayakan Hanukah, karena pada hari raya Hanukah orang Yahudi mengingat bahwa pemulihan bait suci memerlukan figur Mesias. Yohanes mencatat hal ini dengan cermat
di dalam Yohanes 10 ayat 24. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Mengapa pada hari raya Hanukkah mereka menanyakan kepastian Yesus sebagai Mesias? Ya, ada latar sejarahnya. Perayaan Hanukkah disebut festival terang, dan Mesias diyakini merupakan terang dunia. Dengan pernyataan, maksud saya dengan pertanyaan tentang Mesias, sesungguhnya mereka bertanya apakah Yesua membawa terang kepada orang Yahudi. Dalam perayaan Hanukkah pertama di tahun 164 sebelum Masehi, Yuda Makabe yang memulihkan terang menorah di Bait Suci. Namun Yuda Makabe juga seorang pemimpin militan yang mengalahkan kekuatan tentara asing. Pada perayaan Hanukkah, orang Yahudi mengingat tokoh Yuda Makabe yang memulihkan Bait Suci sesudah menang perang melawan pasukan Yunani yang diperintah oleh Antiochus Epiphanes. Dengan jumlah yang sedikit, mereka mengalahkan yang banyak. Tentara Yuda Makabe yang hanya 4.000 sanggup mengalahkan 40.000 serdadu Yunani dengan rasio 1:10. Hebat ya, dan luar biasa. Yuda Makabe mengerti bahwa semua itu dapat terjadi bukan karena kekuatan mereka yang tidak seberapa, tapi karena pertolongan Adonai Elohim Israel yang perkasa dalam peperangan. Yuda Makabe terkenal mengutip Zakaria 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan oleh Rohku, firman Tuhan semesta alam. Firman ini diterima sepenuh hati oleh Yuda Makabe, bahkan sesudah ia meraih sukses secara militer sekalipun. Ini juga yang seharusnya menjadi sikap kita, baik saat kita sukses ataupun saat belum sukses, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Roh Tuhan yang bekerja melalui kita. Di abad pertama, mereka menginginkan figur militer yang dapat menggulingkan kekuasaan penjajah Romawi seperti Yuda Makabe mengalahkan tentara Yunani. Mereka melihat Yesua sebagai tokoh populer saat itu yang banyak menolong masyarakat Yahudi. Mereka mulai menduga-duga, apakah ini tokoh Mesias yang akan datang itu? Dalam benak mereka, yang terbayang adalah tokoh militer seperti Yuda Makabe. Karena itu mereka meminta ketegasan dari Yesua. Apakah ia sesungguhnya Mesias yang mempunyai kekuatan untuk menumbangkan kekuasaan Romawi? Yesua memahami mereka mendambakan Mesias untuk berperang menggulingkan kekuasaan Romawi. Namun ia juga tahu peran Mesias yang ia lakukan berbeda dengan yang mereka inginkan. Pada kedatangannya yang pertama, dia adalah Mesias yang mengangkat kaum lemah dan terbelenggu dosa. Karena itu ia menegaskan peran Mesias yang dijalankannya dengan mengatakan, seperti yang tercatat dalam Yohanes 10 ayat 25-27. Yesua menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku." Perhatikan, dalam ayat-ayat tersebut jelas Yesua mengakui kemesiasannya, bukan dengan pernyataan atau statement, tetapi dengan menunjuk pekerjaan pelayanan yang sudah dia kerjakan. Ia mengajarkan Torah secara praktis dalam tindakan nyata dengan berbagai perumpamaan yang dipahami masyarakat Yahudi. Ia menolong yang lemah dan menyembuhkan orang yang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Semuanya ini sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Roh Adonai Elohim ada padaku, oleh karena Adonai telah mengurapi aku.
Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Adonai dan hari pembalasan Elohim kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Inilah tugas Mesias pada kedatangan pertamanya, yang membela kalangan bawah yang memerlukan pertolongan. Dalam bahasa para rabi, peran Mesias seperti ini disebut sebagai Masiah ben Yosef, Mesias anak Yosef yang sederhana dan menderita. Tetapi tidak semua orang Yahudi menghargai peran Mesias anak Yosef. Mereka menginginkan Mesias sebagai raja yang disebut Masiah ben David, yang mempunyai kekuatan militer untuk menggulingkan kekaisaran Romawi. Mereka belum mengerti bahwa Mesias harus datang sebagai anak domba Elohim untuk menyelesaikan segi rohani umat manusia lebih dahulu, sebelum ia datang sebagai singa suku Yehuda. Mereka hanya melihat kerajaan duniawi yang bersifat jangka pendek. Yesus sebagai firman Elohim yang menjadi manusia dapat melihat rencana secara keseluruhan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yesus melihat sikap mereka yang condong pada pembebasan politis dan bukan pada pembebasan rohani, dengan mengatakan bahwa orang Yahudi yang melihat dan menghargai pekerjaannya disebut domba-dombanya, sedangkan mereka yang tidak percaya disebut bukan domba-dombanya. Selanjutnya kita membaca Yohanes 10, 28-30. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yesua tidak hanya membenarkan kemesiasannya, ia bahkan menyatakan sifat keilahiannya dengan mengatakan orang-orang percaya adalah domba-domba yang tidak akan binasa, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, katanya. Ia mengulangi kalimat yang sama, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Bapa. Kemudian ia menyimpulkannya dengan mengatakan, aku dan Bapa adalah ehad, satu. Dari konteks kalimatnya kita melihat bahwa Yesua membuat paralel. Otoritasnya dalam menjaga orang-orang percaya sama dengan otoritas Bapa dalam menjaga orang-orang percaya. Tidak ada yang dapat merebut orang percaya baik dari tangan Yesua dan dari tangan Bapa. Dari segi bahasa Ibrani, ehad adalah satu dalam kesatuan, composite unity. Ini dibedakan dari yahid yang adalah singularity alias ketunggalan. Adonai Elohim itu disebut ehad, bukan yahid. Ishak itu anak tunggal Abraham. Ini ketunggalan yang disebut yahid. Paralel dengan itu, Bapa memberikan anak tunggalnya, Yesua, kepada dunia. Yohanes 3 ayat 16. Sebetulnya dari perspektif Yahudi sendiri, apa makna Yesua mengatakan aku dan Bapa-Ku adalah satu? Tentang ungkapan Yesua aku dan Bapa-Ku ehad, ini berhubungan dengan nubuat tentang Mesias dalam Mazmur 118 ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dalam bahasa Ibrani, Efen, Ma'asu, Habonim, Hayeta, Ros, Pinah. Rabbi Simon Kefa menegaskan ayat ini merupakan rujukan kepada Yesua sebagai Mesias dalam 1 Petrus 2 ayat 6 dan 7. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan
telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Batu di sini diterjemahkan dari kata Ibrani Efen. Efen dieja Alef, Bet, Nun, 3 huruf saja. Perhatikan 2 huruf pertama, Alef dan Bet, yang dibaca Af, artinya Bapa. Sekarang perhatikan 2 huruf terakhir, Bet dan Nun, dibaca Ben, artinya anak. Nah, cermati, dalam satu kata Efen terdapat 2 kata, yaitu Af dan Ben, atau Bapa dan anak. Jadi terlihat jelas, Bapa dan anak itu satu kesatuan dalam kata Efen. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa ungkapan Yesua, "Aku dan Bapakku satu," dapat diilustrasikan dengan ayat Ibrani dengan sangat indah. Kesatuan Bapa dan anak merujuk pada otoritas yang sama. Bapa telah memberikan otoritas kepada anak seperti yang tertulis dalam Mazmur 2 ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Mengapa sesudah Yesua menjelaskan posisi di hadapan Bapa, orang Yahudi malah berbalik ingin membunuhnya? Ya, ini menjadi jelas bila kita memahami latar sejarah yang mendorong terjadinya pentahbisan ulang Bait Suci II yang disebut Hanukkah. Pencemaran Bait Suci II dilakukan oleh Antiochus Epiphanes, yang artinya yang mulia, Tuhan yang menjelma. Ia mengaku sebagai penjelmaan Zeus, dewa tertinggi Yunani. Terhadap klaim ini, orang Yahudi memelintir gelarnya dari Epiphanes menjadi Epimanes, yang artinya orang gila. Ketika orang Yahudi mendengar Yesua mengatakan, "Aku dan Bapakku adalah satu," Ani ve avi ehad anahnu, aku dan Bapakku kami satu, yang mengandung makna Yesua dan Adonai Elohim merupakan satu kesatuan, mereka langsung menuding bahwa Yesua sama seperti Epimanes. Sepintas seperti keduanya mengklaim berasal dari Tuhan, datang sebagai Tuhan yang menjelma. Citra buruk mereka terhadap Epiphanes ditumpahkan kepada Yesua, sehingga mereka yang sebelumnya ingin mengangkat Yesua sebagai Mesias tiba-tiba berbalik, malah ingin melempari dia dengan batu. Kita melihat betapa pengertian tentang Mesias di lingkungan Yahudi di abad pertama menjadi sangat tidak mudah. Keadaan ini masih terus terjadi di lingkungan Yahudi sampai hari ini. Hal ini yang perlu kita doakan, agar dalam perayaan Hanukkah, umat yang dipanggil pertama saudara tua kita Israel mendapat pencerahan untuk melihat Yesua sebagai terang dunia. Benar, kebenaran ini sudah disampaikan Yesua di tengah bangsanya sendiri 2000 tahun yang lalu saat ia berkata dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesua berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesua juga menambahkan dalam Yohanes 9 ayat 5, "Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Dalam hubungan apa sang guru mengatakan ini? Ini dikatakannya ketika seorang buta sejak lahir dibawa kepadanya. Yesua ditanya, "Siapakah yang berdosa, orang ini atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Yesua menjawab, "Bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Elohim harus dinyatakan di dalam dia." Ini menjelaskan bahwa suatu penyakit atau kelemahan tubuh dapat disebabkan oleh berbagai alasan. Dapat karena dosa, kutuk, atau kesalahan sendiri, tetapi juga karena pekerjaan Tuhan harus dinyatakan, yang di dalam hal ini kuasa mujizat Elohim harus ditunjukkan melalui pekerjaan Yesua. Dalam hubungan ini, Yesua mengatakan selama di dunia ini, dialah terang dunia, yang berarti sepanjang ada di sini, Yesua akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa yang mengutus dia. Orang buta itu pun melihat terang melalui kuasa mujizat Yesua HaMasiah. Dengan demikian,
Kita juga sebagai murid-muridnya, kita perlu bekerja selama masih siang. Karena ketika malam datang, tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi Yesua sebagai terang dunia berkaitan dengan pekerjaan Bapa yang dilakukannya. Pada orang percaya, Yesua juga berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Matius 5 ayat 14. Sama seperti Dia yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa surgawi, demikian juga kita murid-muridnya menerangi dunia yang gelap ini dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa surgawi yang memberkati banyak orang bagi kemuliaan Tuhan. Dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memberkati masyarakat, kita akan diangkat pada posisi yang lebih tinggi agar terang yang ada dalam diri kita, dalam hati kita, dipancarkan melalui pekerjaan-pekerjaan itu agar dapat dinikmati oleh lebih banyak orang. Benar, dan ini sekaligus merupakan pesan Hari Raya Hanukkah, Festival of Light, perayaan terang bagi dunia. Hal yang sama juga berlaku bagi perayaan Natal, yang merujuk pada kedatangan terang ke dalam dunia yang gelap. Alkitab tidak menyebut tanggal kelahiran Mesias Yesua, sehingga tidak diperlukan sikap fanatik terhadap tanggal kelahiran Yesus. Ada beberapa opsi tanggal dengan dasar perhitungan yang berbeda. Kalender yang dipakai pun berbeda-beda. Ada yang memakai kalender solar Romawi dan juga Mesir. Ada juga yang memakai kalender lunisolar Yahudi. Yang memakai kalender matahari atau solar Romawi pun tidak seragam. Ada yang memakai kalender Julian, ada yang memakai kalender Gregorian. Keduanya berbeda belasan hari, sehingga tanggal 25 Desember dalam kalender Julian yang dipakai di abad pertama harus dirayakan pada tanggal 7 Januari dalam kalender Gregorian yang mulai dipakai pada abad 16 sampai sekarang. Sebaliknya, Christmas tanggal 25 Desember dalam kalender Gregorian setara dengan tanggal 14 Desember pada kalender Julian yang bukan hari raya apapun. Ini menggambarkan fanatisme terhadap satu tanggal tidak diperlukan oleh umat Kristiani yang lebih dewasa, yang dapat menghargai perbedaan dalam kalangan sendiri. Inilah makna toleransi, menerima orang lain yang berbeda dengan diri kita, baik secara internal maupun eksternal. Namun kita tahu dengan pasti, ia dilahirkan di Bethlehem sesuai catatan historis Injil. Ia bertumbuh dari balita menjadi dewasa di Nazaret sesuai catatan historis Injil. Ia mati dan bangkit di Yerusalem sesuai dengan catatan historis Injil. Dan Yesua akan datang kembali kedua kalinya dengan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun sesuai catatan Kitab Suci. Kiranya kedatangannya yang kedua sebagai Mesias anak David yang memerintah akan mempersatukan dua umat Kristiani dan umat Yahudi di bawah satu pengembalaan Gembala Agung, Yesua HaMasiah bagi kemuliaan Bapa. Hanukkah dan Natal berbeda latar sejarah. Namun makna terang yang ada pada dua hari raya tersebut pada hakikatnya menunjuk pada terang dunia, Yesua Sang Mesias. Kita murid-murid Yesua juga terang dunia ketika kita melakukan pekerjaan yang memberkati banyak orang bagi kemuliaan Bapa surgawi kita. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Perayaan Hanukkah hari terakhir yaitu hari ke-8 akan dirayakan pada Minggu 25 Desember 2022 secara hybrid dari GKMI Bethel Bintaro yang dapat diikuti secara online di YouTube channel Kehilat Mesianik Indonesia pada hari Minggu 25 Desember 2022 jam 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah Syabat Mesianik GKMI disiarkan secara live streaming di YouTube. Dokumentasi siaran Tekiah sebelumnya dapat juga didengar di YouTube kanal Kehilat Mesianik Indonesia. Subscribe, like, dan share kanal Kehilat Mesianik Indonesia untuk notifikasi otomatis. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811 910 814.
0811 910 814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Ibrani tradisional berjudul Ma'osur Yeshuati, dikombinasikan dengan Hark the Herald Angels Sing secara serasi oleh musisi Yehudi Mesianik Marty Goetz dan Misha anaknya. Batu zaman keselamatanku, terpujilah kuasamu. Kau hadir dalam amuk menara yang teguh. Tanganmu melindungi dan menyertaiku. Dengarlah nyanyian malaikat. Mulia bagi raja yang baru lahir. Damai di bumi dan belas kasihan dilimpahkan. Tuhan dan pendosa diperdamaikan. Sukacita bagi segala bangsa. Amin. Yesua menyelamatkan umatnya. Terang dunia membawa kedamaian kepada barang siapa yang mendambakannya. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Selamat Hanukkah dan selamat Natal. One is a Hanukkah hymn called Rock of Ages or Ma'ot Sur. And we're going to combine it with a favorite Christmas hymn with which you are all familiar. Ma'ot Sur Yeshuati L'chanael L'shabeach Tikon Beit Tefilati L'sham Tona Nezabeach Li'etachim Matbeach Mitzor Hamnabeach Az Egmor Bashir Mizmor Chanukat HaMizbeach Az Egmor Bashir Mizmor Chanukat HaMizbeach.